Di kaki air terjun Sarasi Buntai merupakan bukit bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak 1926. Menyaksikan hamparan sawah yang indah ini suatu hal yang biasa. Namun jika hamparan itu diapit oleh tebing tegak lurus yang menjulang tinggi sekitar 150 meter hingga 200 meter, orang pasti akan bercedak kagum. Pemandangan itu bisa dilihat di Lembah Harau. Keindahan masih bertebaran di dataran tinggi. Di sana ada cagar alam dan suaka marga satwa. Lembah Harau seluas 270,5 hektar atau 2.705 km persegi. Tempat ini ditetapkan menjadi cagar alam sejak 10 Januari 1993. Cagar alam ini dan marga satwa Lembah Harau terdapat berbagai spesies tanaman, hujan tropis, dataran tinggi yang dilindungi, plus sejumlah binatang langka asli Sumatera. Monyet ekor panjang atau macaca Phargilulatis merupakan hewan yang acap kali dan sering dijumpai di kawasan tersebut. Kawasan objek wisata Lembah Harau terdiri atas 3 kawasan: Resort Aka Barayu, Resort Sarasah Bunta, dan Resort Rimbo Piobang. Pada Resort Aka Birayun yang memiliki keindahan air terjun yang mempunyai kolam renang yang memberikan nuansa alam yang asli, juga berpotensi untuk pengembangan olahraga panjat tebing karena memiliki bukit batu yang terjal dan juga mempunyai lokasi yang bisa memantulkan suara atau eko. Ini merupakan peninggalan dari seorang Jerman yang dulu mencoba untuk bersuara dan suara itu dipantulkan oleh bukit-bukit atau tebing-tebing yang ada di Lembah Harau. Sekarang pun tempat berdirinya seorang Jerman yang mencoba membuat suara eko diabadikan dalam suatu prasasti yang posisinya ada di jalan menuju ke desa yang ada di Lembah Harau. Di sini juga terdapat fasilitas penginapan yang berupa homestay yang bisa dimanfaatkan wisatawan yang ingin menginap, lengkap dengan fasilitas resort Sarasa Bunta yang terletak di sebelah timur Aka Barayun. Memiliki 4 air terjun, yaitu Sarasa Aih Lului, Sarasah Bunta, Sarasah Murai, dan Sarasah Aih Angek. Dengan telaga pemandangan yang indah seperti Sarasa Aih Lului, di mana pada Sarasa ini air mengalir melewati dinding-dinding batu dan di bawahnya mempunyai kolam tempat mandi alami yang asri. Sarasa Buntai, di mana Sarasa ini mempunyai air terjun yang berbunta-unta indah seperti bidadari yang sedang mandi apabila terpancar air dan terkena sinar matahari pada siangnya, sehingga dinamakan dengan Sarasa Bunta. Sarasa Murai, pada Sarasa ini sering pada siang hari dikunjungi oleh burung-burung murai yang mandi sambil memadu kasih, sehingga masyarakat menamakannya Sarasa Murai. Pada Sarasa Aih Angek belum banyak dikunjungi wisata, airnya agak panas, berada pada sisi utara Sarasa Murai. Pada Resort Rimbo Piobang sampai akhir pada 2009 belum berkembang karena
masih direncanakan untuk taman safari. Terdapatnya 7 air terjun di Lembah Harau, di antaranya air terjun Akabarayun, Sarasah Donat, Sarasah Bunta, Sarasah Talang, Sarasah Murai. Ketinggian masing-masing berbeda-beda, antara 50 sampai 90 meter. Air tersebut mengalir dari atas jurang yang membentang di sepanjang Harau. Terbentuk Lembah Harau karena adanya patahan turun atau blok yang turun membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda atau melihat di mana lokasi patahan adalah adanya air terjun. Ini artinya dahulu ada air yang kemudian terpotong akibat patahan turun sehingga membentuk air terjun. Secara geologi, batuan yang ada di situ berumur tua. Di situ kira-kira berumur 30 sampai 40 juta tahun, di mana patahan itu membentuk blok yang ketinggian adalah membentuk tebing-tebing di sekeliling Lembah Harau, sedangkan dataran yang turun atau dataran rendahnya membentuk dataran yang di bawahnya. Jadi secara geologis bentuknya seperti mangkuk. Di dalam mangkuk tersebut banyak perkampungan yang berdiri. Setidaknya ada 2 perkampungan, yaitu Lembah Harau itu sendiri dan lembah atau Nagari Tarantang, di mana di lembah tersebut bermukim banyak penduduk yang memanfaatkan dan bercocok tanam, membuat pertanian dengan menanam padi sebagai mata pencarian utama. Sekarang dengan berkembangnya bidang wisata, para penduduk bekerja sama dengan investor yang berasal dari luar daerah maupun dari lokal, membentuk atau membuat homestay atau membuat tempat-tempat wisata yang ada di dalam Lembah Harau tersebut. Ada beberapa homestay yang mempunyai bentuk-bentuk yang unik, bentuk-bentuk yang diadopsi atau dicontoh dari bangunan-bangunan yang ada di Korea, di Jepang, di Eropa, di Amerika, dan beberapa negara yang ada di luar negeri. Diharapkan dengan bentuk-bentuk yang unik tersebut maka akan bisa menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan yang berasal dari luar negeri. Keadaan ini didukung oleh penduduk atau warga setempat yang mempunyai budaya yang santun dan menerima wisatawan yang berasal dari luar untuk berwisata di Lembah Harau. Di Lembah Harau yang mempunyai penduduk rata-rata suku Minang Kabau, mempunyai kebiasaan yang unik berbeda dengan daerah lain, di mana penduduknya setiap hari Senin akan naik ke arah ketinggian yang sudah terdapat jalan menuju ke tebing-tebing yang tinggi untuk memanen sebangsa tanaman akar-akaran, di mana akar-akar tersebut dikumpulkan kemudian dengan alat tradisional diperas sehingga getahnya akan berbentuk balok-balok kayu. Balok-balok
itu kemudian pada hari Jumat akan dibawa turun, kemudian akan ditimbang di pasar yang ada di daerah Lembah Haro tersebut. Di situ sudah menunggu toke-toke atau juragan-juragan yang akan mengambil akar-akaran yang sudah dalam bentuk blok atau kotak-kotak yang kemudian akan dikumpulkan dan diekspor ke India yang akan digunakan untuk kebutuhan tekstil dan obat-obatan.